Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edgar Melvan Saputra Siswanta dengan NIM akhir 111. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu menurut penjelasan Al-Quran dalam surat At-Tin bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Dengan pertanyaan pertama, apakah hakikat manusia sebagai basyar? Jelaskan disertai dalil ayat Al-Quran. Kedua, apakah hakikat manusia sebagai al-insan? Jelaskan disertai dalil ayat Al-Quran. Nah, jadi konsep-konsep manusia dalam Al-Quran, manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna sekaligus unik, sehingga tidak akan habis kajian yang membicarakan tentang manusia. Ayat-ayat Al-Quran banyak mengungkapkan tentang asal kejadian manusia serta kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Ada beberapa konsep manusia disebutkan dalam Al-Quran, diantaranya yaitu al-basyar dan al-insan. Al-insan berbunyikan lafaz al-basyar terdapat 35 tempat dalam Al-Quran. Di antaranya termasuk 25 tempat tentang rasul-rasul dan nabi-nabi sebagai manusia. Surat Quran surat 21 2-8, 14, 10-11, 18, 110,23, 110,23. Kata basyar terambil dari kata yang pada mulanya berarti penampakan sesuatu yang baik dan indah. Dari akar kata yang sama lahir kata basyroh yang berarti kulit yang halus dan nampak. Manusia dinamai basyar karena kulitnya halus dan tampak jelas, dan berbeda dengan kulit binatang yang lain. Manusia disebut al-basyar karena cenderung perasa dan emosional, sehingga perlu disabarkan dan didamaikan. Manusia sebagai basyar berkaitan dengan unsur material yang dilambangkan manusia dengan unsur tanah. Kemudian penjelasan tentang al-insan. Kata insan tersebar ditemukan sebanyak 65 kali dalam Al-Quran dengan 3 kategori, yaitu pertama dihubungkan dengan keistimewaan sebagai khalifah atau pemikul amanah. Kedua, insan dihubungkan dengan predisposisi negatif diri manusia. Ketiga, insan dihubungkan dengan proses penciptaan manusia. Manusia disebut al-insan karena dia sering menjadi pelupa, sehingga diperlukan teguran dan peringatan. Manusia sebagai makhluk psikologi, artinya bahwa manusia makhluk yang unik, yang memiliki harmoni jiwa, cinta, benci, stres, jinak, lupa, dan sebagainya, yang membedakan dengan makhluk yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rasi Sabik Khairuddin dengan NIM akhir 018. Saya di sini akan menjawab soal nomor 2, yaitu proses perjalanan hidup manusia melalui tahapan tertentu. Apa yang dimaksud dengan alam ruh atau alam arwah? Jelaskan. Alam ruh adalah fase pertama kehidupan manusia. Disinilah manusia itu berasal. Di alam ini manusia menunggu panggilan dari Allah untuk nantinya ditempatkan dalam jasadnya yang telah Allah sediakan. Ketika Allah akan membawa ruh ini untuk masuk ke dalam jasadnya manusia, Allah bertanya kepada setiap ruh dengan pertanyaan yang sama, yaitu, apakah kalian bersaksi bahwa akulah Tuhan kalian? Kemudian setiap ruh menjawab dengan jawaban yang sama, ya Tuhanku, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Setelah mereka melakukan sumpah pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan mereka, barulah Allah akan memasukkan ruh tersebut ke dalam jasadnya yang telah disediakan.
Di alam ruh ini manusia seluruhnya sama, tidak ada yang lebih baik dari siapapun, tidak ada perbedaan tinggi badan, warna kulit dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan alam barzah. Jelaskan. Alam barzah atau biasa disebut dengan alam kubur adalah alam di mana manusia ditempatkan oleh Allah setelah mereka meninggal dunia. Di alam ini manusia menunggu hadirnya hari kiamat yang akan menentukan kedudukan mereka di alam akhirat, apakah mereka akan menjadi penghuni surga ataupun mereka menjadi penghuni neraka. Dalam waktu tertentu, manusia yang sudah berada di alam kubur itu akan merasakan hawanya surga ataupun hawanya neraka. Di alam ini manusia akan didatangi oleh malaikat penjaga kubur, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Beliau malaikat tersebut akan menanyakan kepada manusia tentang keimanan manusia kepada Tuhannya, Rasul, dan bagaimana mereka menjalani kehidupan di dunianya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab hanya dengan akal pikiran, namun jawaban setiap manusia itu berbeda, ya, karena itu tergantung pada saat di dunia itu mereka taat dan patuh kepada Allah atau tidak, begitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari soal nomor 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zaki Zaira dengan NIM 2022 1880047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makna Tuhan dalam perspektif filosofis. Nah, menurut Mulyadi Kartanegara ada 3 argumen mengenai atau yang membahas mengenai makna Tuhan dalam perspektif filosofis. Argumen pertama disampaikan oleh Al-Hindi, argumentasi yang kedua disampaikan oleh Ibnu Sina, dan argumentasi yang terakhir atau argumentasi yang ketiga disampaikan oleh Ibnu Rushd. Nah, mengenai argumentasi yang pertama, argumentasinya disampaikan oleh Al-Hindi. Dia mengambil makna Tuhan yaitu Al-Qudus, di mana Tuhan sebagai pencipta. Mengapa demikian? Karena menurut beliau, Tuhan adalah sumber dari sebab-sebab lainnya terjadi. Kemudian, argumentasi yang kedua yang disampaikan oleh Ibnu Sina, beliau mengambil makna Tuhan yaitu Al-Imkan, di mana Tuhan adalah wujud yang senantiasa ada dengan sendirinya dan tidak membutuhkan suatu pun atau sesuatu apapun untuk mengaktualkan dirinya. Dan argumentasi yang ketiga yaitu menurut Ibnu Rushd. Beliau mengambil makna Tuhan atau mengambil arti Tuhan yaitu Al-Inayah, di mana beliau menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan beliau mengenai ayat-ayat Al-Quran yang membahas mengenai ketuhanan dan apa yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, dalam hal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan adalah pencipta dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, dan Tuhanlah sumber dari sebab musabab yang terjadi di kehidupan kita atau di muka bumi ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatul Aulia Siparani dengan NIM 2022 1880006 dari kelompok 5. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS AIK nomor 3B hingga nomor 4AB. Yang pertama yaitu nomor 3B. Apa alasan seseorang tidak mempercayai hari kiamat, surga dan neraka? Jelaskan. Jadi menurut saya, alasan seseorang tidak mempercayai adanya hari kiamat, surga dan neraka, yang pertama yaitu seseorang tidak memiliki iman di hatinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena di agama Islam sendiri sudah dijelaskan bahwa rukun iman yang wajib diyakini salah satunya yaitu iman terhadap hari akhir. Yang kedua, alasan tidak mempercayai adanya hari kiamat, surga dan neraka dikarenakan seseorang tersebut hanya memikirkan kesenangan dunia saja. Dia mengira bahwa di dunia yang sementara ini adalah tempat yang kekal dan tiada ujungnya. Orang tersebut hanya menggunakan akal pikiran saja dalam mencapai kesenangan dunia tanpa melibatkan Tuhan dan agamanya, yang dimana sebenarnya di dalamnya terdapat banyak pengetahuan yang tidak kita ketahui.
Kemudian alasan yang ketiga, tidak percaya akan hari kiamat, surga dan neraka, mungkin dikarenakan tidak pernah melihat secara langsung atau tidak ada bukti secara pasti mengenai gambaran hari kiamat, surga dan neraka untuk mereka percayai, sehingga mereka belum bisa mempercayai adanya hari kiamat, surga dan neraka. Baik, selanjutnya nomor 4. Agama Islam merupakan satu-satunya agama monoteisme yang murni sejak awal sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Kemudian 4A, jelaskan pengertian agama Islam atau dinul Islam baik dari segi bahasa maupun istilah. Jadi secara bahasa, pengertian agama Islam dari beberapa kata yang punya arti yang berbeda-beda. Di antaranya, Islam berasal dari kata aslama yang merupakan turunan dari kata asalmu, assalamatu, yang artinya bersih dan selamat dari kecacatan lahir batin. Dari asal kata ini dapat diartikan bahwa dalam Islam terkandung makna suci, bersih tanpa cacat atau sempurna. Kata Islam juga dapat diambil dari kata asilmu dan asalmu yang berarti perdamaian dan keamanan. Untuk secara istilah umumnya, agama Islam merupakan agama para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak kita temukan dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa para nabi semua adalah muslim. Artinya mereka berserah diri kepada Allah, mengikuti syariat Allah, sehingga mereka beragama Islam dan disebut muslim. Kemudian secara istilah khususnya, agama Islam adalah agama yang membawa aturan atau undang-undang yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan Islamlah Allah mengakhiri serta menyempurnakan agama-agama lain sebelumnya untuk para hambanya, dan kemudian dengan Islam pula Allah menyempurnakan kenikmatannya dan meridhoi Islam sebagai ad-dinnya. Oleh karena itu, tidak ada lain yang patut diterima selain Islam. Nah, dari definisi yang saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui rasul-rasulnya, berisi hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW adalah agama Islam. Kemudian 4D, bacalah satu ayat Al-Quran yang ada kalimat Islamnya, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Shadaqallahul azim. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu sesuatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, dari sini teman-teman dapat disimpulkan bahwa agama Islam ini sudah disebutkan dalam ayat Al-Quran Al-Ma'idah ayat 3. Di sini membahas tentang Allah telah meridhoi agama Islam sebagai agama.
Teman-teman, sekian dari saya. Untuk nomor selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zaki Zahira dengan NIM 2022 1880047. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Al-Quran dan Al-Hadis secara bahasa dan secara istilah. Baik, Al-Quran secara bahasa atau secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yakni jamak dari kata benda atau masdar dari kata kerja. Al-Quran sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu qoro'ah yaqro'u Qur'anan, yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Kemudian, Al-Quran secara istilah atau secara terminologi adalah kitab suci umat Islam yang di dalamnya berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai mukjizatnya. Kemudian, Al-Hadis secara bahasa atau secara etimologi yakni berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Hadis, yang berarti perkataan atau percakapan. Kemudian Al-Hadis atau As-Sunnah sendiri secara istilah atau secara terminologi adalah tulisan yang mencakup seluruh percakapan dan perbuatan serta tingkah laku Rasulullah SAW. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.